Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu, lekas naluri bahaya, dulu tingginya lebih logika. Balik lagi barengan sama gue Reno Six. Gue Rehan Zaki Di satu-satu podcast yang akan membahas sebuah kisah secara mendalam, apalagi kalau bukan Deep Talk Podcast. ya maaf lah kalau intronya ada salah-salah ya. Yaudah lah Gue ya. karena jujur gue gak pernah denger Lagu itu lagu itu, gak kena gue. sepanjang tahun lalu tuh lagu viral banget, Bray. Barengan sama Perjalanan. Oh kalau itu gue denger. Barengan tuh satu album. Kenapa Kayaknya. kita nyanyiin masa-masa remaja di awal? Karena Jong Java, Jong Celebes, Jong Borneo, Jong Andalusia. Ambon. Hah? Andalusia nggak ada? Hah? Sumatera, Jong Sumatera ya? Jong Andalusia. Jong Sumatera ya adanya ya? Ada Jong Sumatera. Maaf ya. Kan Sumatera terkenal Andalusia, Bray. Jangan suka mengubah sejarah lu. Lah, Jong kalau- Sumatera, Jong Java. Kalau Andalas ya? Andalusia bukan ya? Apaan sih? Rusak. Kita record udah lewat jam 12 malam, Bray. Maksud gua normalnya otak manusia sudah beristirahat nih, kita masih dipaksa untuk, tapi bertanah air satu, tanah air Indonesia berbahasa Tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Oh itu dia, Berbahasa yang satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Satu lagi apa ya? Udah itu tiga-tiganya. Hah? Orang baru dua lu nyebut Berbangsa, bertanah air, berbahasa. bahasa Indonesia. Iya. Ngomongin bahasa Indonesia, lu tau nggak di kamus besar bahasa Indonesia Hah? saudara anjing tuh artinya apa, lu tau nggak? Saudara anjing. Iya, Gak tau gue. saudara beda ibu beda bapak, itu saudara anjing Bre namanya. Sumpah gua nggak bohong. Lihat di mana? Ada Bre, ada. Ntar ya abis record ya kita lihat ya. Jadi Lu nih gue panggil saudara anjing lu, karena beda ibu beda ibu bapak. beda bapak. Lucu ya? Ada dikit. Sumpah ada dah. Gitu. Baik, selamat Hari Sumpah Pemuda buat kita para pemuda yang sudah melalui Kongres Pemuda 1 dan Pemuda 2 di tahun 1928. Itu adalah proses bersejarah ya. Bersatunya para pemuda. Betul. Mengukuhkan diri sebagai bangsa Indonesia. Bayangin tuh kalau Sumpah Pemuda adanya sekarang. Joget boy band itu mereka. Kenapa emang? Ya kan sekarang pada Oh, era boyband. era inian apa? Sono namanya? Korea apa namanya? Boy band kan itu ya? Boyband? Iya, Masa boy BTS. girl? Boy girl tuh kayak gue pernah ada nggak apa ya, nggak tahu lah. Kompetisi boyband dan girl band, jadi boy girl. Kali. Ya untungnya dulu gitu. Iya, ya. Tapi juga sekarang masih banyak sih pemuda-pemuda yang menyuarakan bahasa-bahasa Justru persatuan. pemuda sekarang itu makin mengukuhkan diri untuk terlibat langsung, Bre. Iya. Di mengisi, termasuk mengisi kemerdekaan. Pemuda-pemuda ekstrovert kan. Pemuda-pemuda introvert. Sekarang ada pemuda-pemuda introvert, INTJ, MTJ, STMJ, ada. Di bio Instagramnya gitu, Bro. Udah dijelasin kalau dia tuh INTJ gitu-gitu. Oh, itunya biar itu apa? Pengakuannya gitu. Iyalah, gua nggak tahu lah itu bahasa psikologi. Gitu, introvert, nasionalis. Lu ngerasa diri lu introvert ya, Bre? Iya loh. Ya, dari mana lu bisa ngukur? Karena gua nggak. Wih. Gini, banyak orang nih, Bray, banyak orang yang bilang gue tuh ekstrovert. Karena mungkin Lu yang ekspresif, ekspresif segala macem, tapi pede di depan umum gitu. nggak tahu ini kan sebenarnya bukan diri sendiri yang nilai ya. Tapi kalau gue justru masih gue introvert karena gue tuh nggak bisa langsung ngemeng sama orang baru, Iya, termasuk gue juga kali, Bre. nggak bisa langsung yang gitu-gitu. Harus deket dulu, kenal dulu, baru Tapi kok asik. lu ke cewek bisa? Beda itu, kalau itu skill aja. Oh, skill introvert anjir. Skill aja kalau itu mah. Gue tahu diri gue termasuk yang bagian introvert ketika gue pergi ke acara cosplay Jepang-Jepangan. Karena Gue tidak suka keramaian, Bray. Enggak, Pusing. lu nggak suka keramaian apa lu nggak suka acara cosplaynya? Jangan ngiring ke sana dong, Bang. Aku suka. Tenang, oke? Aku suka. Gue kan acara Jepang-Jepangan kan Rame banget. Festivalnya seru kan? Seru, rame banget. Tapi pertama gue datang itu masih belum puncak acaranya tuh. Kan? Terus
lagi bawa ini anak istri gua sama adik gua juga. Jadi kita kayak keluarga family family date gitu. Oke. Pergi terus pertama pas baru nyampe 1, 2, wih pakai cosplay abis lomba kali ya, gue bilang gitu ke adik gue kan, lomba ini fashion. Terus masuklah ke daerah Senayan, kayak mall gitu, ada mall kecil gitu. Terus gue masuk, rame banget bray, gue langsung kayak diem bingung, ih kita pulang cepet yuk, nggak suka gue keremen. Di situ lalu menemukan jati diri lu sebagai seorang introvert juga. Gue merasa di gue ada sisi introvertnya. Oh. Apakah itu bagian dari diri gue di dua sisi ya? Jadi gue ada juga yang menilai gue extrovert. Sebagian besar orang menilai gue introvert karena gue lebih baik diem. Karena kebanyakan orang menilai itu cuma dari bagaimana cara kita berkomunikasi. Kayaknya sih ya. Oh kalau lu rame Interaksi. berarti lu extrovert Padahal ya, enggak ya. extrovert. Iya. Kalau lu sepi lu introvert gitu. Padahal kayak misalnya lu yang lebih suka menyendiri, lebih suka hening, segala macam, itu bisa dibilang lu introvert, nggak extrovert. Iya sih. Keadaan aja yang memaksa lu extrovert. Keadaan gua aja yang gua ketemu sama klien gua harus senyum-senyum palsu. Ya kan? Iya mas, gimana? Kan tai kayak gitu kan. Itu semakin terlatih lo ya. Sangat, gua sangat terlatih. Senyum-senyum palsu. Senyum-senyum palsu itu sangat terlatih. Yaitu membuat kita terlihatnya oh lo ekstrovert gitu. Walaupun gue nggak tahu ya, mungkin ini lebih cocok diomongin sama yang punya ilmunya lah. Iya sih ya. Yang punya psikologi ilmu lah ya. Psikologinya kita sih nebak-nebak aja. Itu kan tadi kan karena kita sangkut pautkan sama remaja dan pemuda. Ya. Sama tadi pemuda. Ngomongin pemuda, Bray. Pemuda-pemuda zaman sekarang, pemuda-pemudi zaman sekarang itu banyak yang salah kaprah tentang hubungan yang privat. Hubungan privasi. Privasi hubungan. Kenapa tuh? Menyalahartikannya gimana tuh? Bro? Mereka menganggap di luar sana itu pada menganggap kalau lu stay privat, gue mau hubungan kita stay private deh gitu. Kan kalau ngomong, lu gue gak enak. Kan kalau ada ngomong sama ceweknya atau ceweknya ngomong sama cowoknya, kita hubungannya stay privat aja ya gitu kan. Biasanya kayak gitu ya. Cowok ngomong ke cewek atau cewek ngomong? Iya, apalagi di zaman-zaman generasi ini. Ya, si Z dan Alpha Z. Nah itu kalau udah bilang gitu, mereka tuh menganggapnya oke, hubungan stay private, berarti orang nggak perlu tahu tentang kondisi hubungan lo gitu. Iya, tentang gua pacaran sama si A. Misal taruhlah si A, siapa bahasa Indonesia, Budi sama Ani, tentang si A. Ini Budi. Iya. Misalnya si Budi sama Ani pacaran, terus Budi ngomong ke Ani, hubungan kita stay private aja ya. Terus si Aninya setuju. Oke Budi, kita stay private gitu. Ibu kamu mana? Ibu aku lagi dibaca tuh sama anak SD. Ini ibu. Iya. Nah, yang stay private itu artinya Budi sama Ani mengartikan ya udah cuma kita berdua aja nih. Anbut yang tahu. Anbut. Si yang lain tuh si Firman segala macam tuh nggak perlu tahu lah. Nggak perlu tahu tentang hubungan lu. Tentang hubungannya. Padahal satu circle tuh ya. Padahal satu circle. Nah, gue mau kasih tahu sama lu. Apa? Kenapa itu bisa di... Nah, itu yang salah kaprah, Bray. Orang-orang menyangkanya stay private itu kayak gitu. Padahal yang namanya stay private itu gini, gitu. Waduh, sangat menjelaskan ya. Sangat-sangat menjelaskan. Gimana ya bahasanya ya? Stay private itu lu tuh bukan berarti hubungan lu disembunyi-sembunyikan. Betul. Ngerti, kan? Tapi apa yang terjadi sama hubungan lu itu yang stay private. Bener. Gitu. Si teman-temannya Budi sama Ani nggak apa-apa tahu Ani sama Budi berhubungan. Ngerti, gue ngerti. Tapi apa yang terjadi sama hubungan lo, ya itu yang jadi privasinya kan? Iya, gitu. Orang-orang nggak perlu tahu pacarannya kayak gimana. Iya. Mau lu pacarannya ngaji bareng, mau lu pacarannya nonton Netflix habis itu ngewe, terserah. Gimana? Gimana tapi, tren ya itu? Kayaknya. Waduh. Netflix and chill. Tapi hubungan mereka nya nggak usah orang-orang tahu. Tapi si Ani adalah pacar Budi, itu harusnya tahu. Ini tuh apa step up dari HTS nggak sih? Stay private ini? Enggak ya? Enggak, beda. Kalau HTS kan emang udah declare, udah bangsat aja dua-duanya gitu.
Tapi ini udah saling nyatain. Udah Dan saling iya nih kita pacaran. Terus Iya. komitmennya Iya, karena gini, karena untuk nggak. sebagai Budi merasa perlu ada pengakuan dari Ani. Entah itu di sosial medianya, di-upload. Atau cuma tangan doang gini, Ya, pegangan. itu kalau anak sekarang kan di bio-nya harus ada. Di Instagram ini Ani tuh harus ada @ini_budi gitu. Itu harus ada gitu. Nah, si Ani juga butuh pengakuan dari Budi. Ini yang menjaga hubungan itu tetap sehat menurut gua. Kenapa lu berpikir itu tetap sehat? Karena tidak melibatkan banyak orang. Bukan. Orang-orang tuh tahu Lu pacaran, ya udah gitu. Jadi karena kalau misalnya banyak orang yang nggak tahu Budi ini udah pacarnya si Ani, banyak orang juga yang kalau si Budi ganteng banget ya, ini kita ibaratkan Budi itu ganteng banget lah. Aril. Nanti si cewek-cewek pada ngedeketin si Budi. Oh, yang bikin malah si Ani cemburu. Yang bikin si Ani cemburu. Padahal si Ani yang minta hubungannya. Kita stay private ya. Itu banyak kejadian loh. Salah lu sendiri. Itu banyak banget kejadian. Kita stay private ya. Nggak tahu. Terus karena cowoknya ganteng atau ceweknya cantik, dideketin, marah-marah sendiri hubungannya. Berdua. Lu ngapain sih deket-deket gini? Enggak, dia yang deketin gua. Ya lu nggak ngasih tahu orang-orang kalau lu itu apa namanya? Hubungan privat. Punya hubungan Privat, lu mau matematik ya. Iya gitu maksud gua, ini sih kita ngasih tahu aja. Tipis-tipis tuh sama hubungan pacaran gua kemarin tuh, Bray. Kalau istilahnya stay private ya. Itu. Tapi kan lu juga tidak menebar kabar. Iya, maksud gue mirip-mirip jadi kondisinya stay private. Gua kan berusaha untuk sebenarnya ya jadinya pada akhirnya salah kan, salah memahami stay private itu aja. Iya. Ya tapi sebenarnya balik lagi sih, Bray, ke orangnya masing-masing. Kalau misalnya emang dia benar-benar, udah nih kita berdua aja yang tahu. Tapi apa asiknya sih pacaran lu berdua doang yang tahu gitu maksud gue? Iya sih, emang sih nggak asik, Bray. Iya kan? Iya. Lu jadi harus ngumpet-ngumpet kemana-mana. Iya lagi. Gitu. Capek. Kecuali emang pacar lu tidak pantas untuk ditampilkan ke publik ya. Itu kan pasti nggak dipilih dong. Ada aja tapi. Ada ya? Karena ada sesuatu? Enggak, karena orang-orang tuh banyak kayak ngerasa nyaman dikit. Sayang. Nyaman dikit nyender. Terus pas udah sadar lihat tampang baru, anjing kok gue pacarin yang kayak gini. Ada aja bro yang kayak gitu. Ku terlambat menyadari bahwa dia tak seperti apa yang kuinginkan. Iya. Ada kayak gitu. Cuma Cuma stay private itu apakah hanya hubungan pacaran, Bray? Banyak sih, nggak cuma hubungan pacaran. Hubungan sahabatan cowok-cewek menurut tuh bisa nggak stay private? Tapi agak aneh ya kalau cowok-cewek sahabatan, katanya sahabatan, tapi stay private. Tapi lu pernah nemuin kasus itu nggak? Kayak satu cowok sama cewek emang udah deket lama, tapi nggak kepengen orang tahu bahwa dia sedekat itu. Jadi pengennya terlihat biasa-biasa aja. Ternyata dua-duanya tuh saling menyimpan rahasia besar karena mereka sahabatan gitu. Cowok cewek. Tapi case cowok cewek sahabatan aja udah masih dalam perdebatan. Gua adalah orang yang tidak pernah bisa percaya ada orang sebegitu bersahabatnya cowok dan cewek, nggak ada. Sherina Sadam aja pada akhirnya tuh di film terakhir Petualangan Sherina 2 itu Sadam kan mencurahkan rasa sama quote on quote mencurahkan rasa sama Sherina yang sudah bersahabat lama itu. Hah? Iya ya. Iya. Belum makan donat. Itu. Tapi ada faktanya orang bersahabat cowok cewek, Bray. Lu lihat Ronald Tika sahabatan si Roti. Iya sih. Sampai bikin channel YouTube tuh gede banget. Iya sih. Bang, undang bang. Jangan langsung gitu. Siapa kita? Iya sih, tapi ya iya sih. Ya ada sih beberapa ya. Ya kan misalnya gini, kayak ada. Nah, sekarang kita ambil ini. Orang pengen stay private, pasti ada sesuatu yang dia mau jaga kan? Iya, betul. Ya kan selain jaga hubungannya biar nggak terlalu banyak kecampur orang lain, apakah ketika seseorang, dua insannya Ani dan Budi tadi berhubungan, apakah dia memikirkan sahabatnya supaya nanti sahabatnya tidak marah, takut merusak circle dengan dia pacaran? Mungkin nggak orang kayak gitu?
Kalau itu tuh sahabat yang nggak baik, tapi menurut gua, karena lu tidak mendukung Sahabat lu juga untuk sahabat lu juga. Tapi ini polemik sih, anjay. Iya, sekali muterin situ aja ya. Ini dilema, Bray, sebenarnya. Tuhan, tolong. Dilema. Emang itu dilema ya? Iya, cari bel. Oh, oke. Kalau gini, Apa tuh? dilempar. Kan dilema. Wah, anjing. Jokes tengah malam, gua sebut ini namanya jokes tengah malam. Gak usah. Ini Nonton kan nggak guys, tahu. ini guys 0043 nih. 0044 ini waktu kita nge-record ini jokes tengah malam. Aduh. Udah dibawa pengaruh alkohol. Gak ada dong. Enggak ada ya. Yang Nescafe Jangan paling. dong. Maksud gue gini, polemiknya adalah, dilemanya adalah gini. Kadang kita sebagai sahabat, kayak misalnya lu ya, lu pacaran. Tapi menurut gue tahu nih, anjing lu tuh nggak oke lah sama dia gitu. Sebagai sahabat nih gue pengen ngasih tahu lu. Tapi sebagai sahabat juga nanti lu bilang, kok lu nggak ngedukung gue sih gitu. Jadi gue harus ngedukung lu, padahal gue nggak suka. Sebenarnya nggak suka. Kan kalau sahabat tuh punya insting tertentu ya. Iya. Terhadap pasangan itu. Gitu, karena ada nih temen gue baru pacaran sebulan, putus. Terus Gara-gara si sahabatnya nggak suka. nggak suka, sahabat si ceweknya tuh circle-nya nggak suka sama si cowoknya. Ya ngapain diterima ya dari awal ya kalau kayak gitu ya. Ini mirip-mirip kasus Ice Cold ya, Bang. Waduh. Yang diduga motifnya. Jauh. Waduh. Berat banget. Nah, tapi balik lagi. Ngajak ngomong begitu.